きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Denny akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode 137. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini tuh, langsung saja mulai ceritanya. Tiba-tiba saja, Sugishita, Nirei, Sakura, Kiryu, dan Sugiura sudah tiba di kota Bangkokuga untuk mereka menemui Suo. Setibanya mereka di kota Bangkokuga, mereka semua sampai terkejut. Hah? Ini Bangkokuga? Kiryu mengatakan, aku tahu tempat itu mirip dengan tempat wisata. Tapi aku nggak nyangka bakal semeriah ini. Sugiura juga mengatakan, ada banyak banget hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Semuanya bersinar dan terang. Nirei mengatakan, tempat ini ramai sih, tapi juga beda dari Keisei Street. Sakura menanggapi, ya, di sini aku mencium berbagai macam aroma yang lezat. Nirei kembali mengatakan, kayak yang dibilang Indo, orang-orang dari negara lain berkumpul di sini lebih dari 80 tahun yang lalu dengan berbagai stand yang menampilkan kuliner dan budaya dunia. Dan juga toko dan restoran cuma berjejer di bagian luar saja. Di dalam Bangkokuga ada kawasan perumahan di mana semua orang termasuk pegawai toko dan restoran itu tinggal. Sakura mengatakan, kelihatan kayak kota yang utuh ya. Di luar sini aja gak bisa kelihatan bagaimana tampilan di dalamnya. Sugiura mengatakan, jadi Suo ada di dalam sana sama orang-orang goyah Chanburu. Mendengar perkataan Sugiura, Kiryu membenarkan, ini Chanburu Sugiura. Nirei kembali mengatakan, aku masih gak tahu cara untuk menemukan Suo. Tapi bukan berarti akan ada yang berubah kalau kita cuma berdiri aja sepanjang waktu. Ayo kita lihat sekeliling, mulai dari bagian luar dulu. Sakura menanggapi, ya. Kiryu menanggapi, oke. Sugiura menanggapi, gaspol. Sembari mereka berjalan, Nirei pun masih memberi informasi kepada teman-teman. Nirei mengatakan, kotanya sendiri panjangnya kurang dari 1 mil. Untuk mengelilingi tepi air sekali putar butuh sekitar 50-60 menit. Aku menggali lebih banyak informasi dari toko itu, tapi nggak ada satupun petunjuk soal informasi di dalam kota itu. Indo bilang kalau Chanburu melindungi kota mereka. Apa artinya? Mereka berpatroli kayak Bohurin. Karena tidak ada respon, Nirei lalu menoleh dengan keras berteriak, pada dengar nggak sih? Itu pun membuat Kiryu dan Sugiura sampai kaget. Mereka berdua pun lalu mendekat ke Nirei. Kiryu mengatakan, maaf, ada banyak banget hal baru di sini. Sugiura mengatakan, ini menarik sekali. Aku jadi terlalu bersemangat. Nirei pun lalu ngomel saja. Kita di sini tuh bukan buat wisata tahu. Mereka berdua pun, maaf. Sakura dan Sugishita yang jauh dari mereka. Kiryu pun baru sadar. Oh iya, mana Sakura dan Sugishita? Sugiura menanggapi, lah, iya, mereka nggak ada di sini. Nirei mengatakan, apa? Kita kehilangan mereka. Mereka bertiga pun lalu mencari saja, menerobos orang-orang berjalan yang begitu ramai. Misi, maaf numpang lewat. Duh, ramai sekali. Setelah mereka bertiga melihat Sakura dan Sugishita, dia pun hanya bisa bengong. Hah? Dan ternyata Sakura dan Sugishita, mereka berdua mencoba makanan yang ditawarkan pedagang di situ. Coba satu, aku rekomendasikan ini buatmu. Sakura pun lalu mencoba saja dan Sugishita juga begitu. Setelah memakan, Sakura pun enak pol. Namun tiba-tiba
Mereka berdua dikagetkan oleh Mirai. Ketahuan. Sakura, Sugishita, kita di sini bukan buat wisata, oke? Sugishita pun hanya diam saja. Ekspresi Sakura pun sembari menjawab Mirai. Aku tahu kok. Mirai pun lalu mengajak mereka berdua untuk melanjutkan perjalanannya. Ayo, kita lanjutin perjalanannya. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya. Sembari mereka berjalan, melihat-lihat di sekeliling. Mirai pun masih memberi informasi kepada mereka. Mirai mengatakan, kita di sini juga bukan buat berantem. Jadi, aku pikir lebih baik hindari menarik perhatian. Itulah kenapa aku ikut sama kalian. Syukurlah, aku nggak bawa satu kelas. Bakalan ngerepotin nantinya. Mereka yang berhenti di tempat seorang peramal, mereka pun hanya bisa mengatakan, maaf. Dan mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, mereka pun berhenti di suatu tempat. Mirai mengatakan, kita udah muter satu putaran penuh dan gak nemu apa-apa. Sakura menanggapi, bentar, masih ada satu tempat yang belum kita cek. Masih ada bagian dalamnya. Sugera menanyakan, tapi apa kau lihat? Di mana jalan masuknya? Di sana ada toko-toko yang berjejer. Mirai menanggapi, sebenarnya aku cuma lihat mereka sesekali pas kita lagi jalan. Tapi kadang ada gang-gang sempit yang kulihat di antara toko-toko. Tapi jalannya dihalangi sama pagar besi. Kurasa kita nggak bisa lewat. Tapi pada akhirnya begini. Sakura pun lalu mengatakan, kalau begitu mari kita lihat. Ayo kita ke sana teman-teman. Mereka berempat lalu menyetujui saja. Oke. Mereka pun lalu kembali berjalan. Sesampainya mereka di gang pertama dan sudah ada 2 orang penjaga yang sedang bermain kartu. Sakura pun lalu menanyakan, hei, kami mau masuk ke dalam. Bisakah kau buka pagarnya? Mirai mengingatkan, Sakura, jangan kasar. Penjaga gang yang melihat mereka lalu berdiri dan menanyakan, tunjukin kartu aksesnya. Mereka pun sampai kaget. Hah? Kartu akses? Kami perlu kartu akses. Karena mereka nggak punya, penjaga pun lalu mengatakan, kalian gak punya, kalian gak boleh masuk. Pulanglah bocah. Sakura pun memasang muka kesal dan lalu mengatakan, kami lagi cari seseorang. Dia pakai penutup mata hitam dan anting berumbai panjang. Apa kau pernah lihat? Mereka pun hanya menatap Sakura saja. Membalikkan badannya lalu mengatakan, aku gak tahu dia. Pergi aja sana sekarang. Sakura pun sampai berteriak, coba cari lagi. Yang benar, dia pasti ada di dalam. Namun seketika mendengar itu, penjaga pun sampai kesal. Pergi sana bocah. Bukannya udah kami suruh pergi. Sugishita dan Sakura pun seakan ingin menghajar mereka. Namun untung saja masih dihentikan oleh Mirai. Sugishita, jangan. Kita kesini gak buat berantem. Kita gak memprovokasi Rajan Buru. Masih ada gang-gang lain. Mari kita coba ke tempat lain. Sugishita pun sampai kesal. Mirai pun juga masih mengingatkan Sakura. Sakura, kau juga jangan natap kayak gitu. Sakura pun lalu menuruti Mirai saja. Dan penjaga gerbang gang itu juga masih memantau mereka. Namun terlihat salah satu penjaga gerbang itu mungkin memberi informasi kepada temannya. Sakura dan teman-teman, mereka pun sudah mencoba masuk ke gang-gang lain. Namun sama saja, hanya diabaikan oleh penjaga gerbang gang itu. Di saat gang terakhir, Sakura sampai kesal, mengatakan, dengerin aku dulu sialan. Mirai pun kembali mengingatkan, Sakura, sabar dulu. Setelah beberapa saat yang menunjukkan tampak atas dari kota Bangkokuga, salah satu seseorang yang memantau Sakura, mereka memberitahu kepada teman-temannya, ketemu, itu mereka. Sakura dan teman-temannya yang masih mencoba akan masuk di balik itu. Seorang penjaga gang yang pertama tadi menanyakan kepada temannya, kau yang bakal ngurus mereka? Temannya menanggapi, ya, gerombolan pembuat onar. Mereka ngapain sih di sini? Dan ternyata itu adalah Rakta yang akan
menghadapi Sakura dan teman-temannya. Wah, bakal seperti apa ya Pri? Lanjut nanti ya. Terima kasih teman-teman. See you. Jangan lupa sawer loh.